Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Harit Sajibua, NIM 180702039, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Melayu. Di sini saya merupakan anggota kelompok R52 yang akan mengedukasi masyarakat dan juga teman-teman sekalian tentang bagaimana cara membuat kerupuk ikan tongkol yang baik dan benar. Dan ini merupakan serangkaian acara dari KKMI USU tahun 2021 yang mengusung tema aktualisasi transformasi pencegahan COVID berkarakter keunggulan lokal. Setelah ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membuat kerupuk ikan tongkol yang baik dan benar, serta saya akan melampirkan resep-resepnya. Jadi jangan kemana-mana dan jangan pernah lewatkan video ini karena ini sangat penting. Selamat menyaksikan. Nah guys, ini dia bahan-bahan yang paling penting untuk membuat kerupuk ikan tongkolnya. Yang pertama ada tepung tapioka, telur, bawang putih, soda kue, kaldu bubuk, garam, ketumbar bubuk, gula, dan minyak goreng. Untuk yang pertama, kita potong-potong ikan tongkolnya memanjang seperti ini, yang dimana agar durinya lebih mudah untuk diambil ya guys. Selain agar lebih mudah untuk diambil durinya, dengan memotong memanjang seperti ini, ikannya lebih mudah dipotong kecil-kecil agar lebih halus pas dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Nah, setelah dipotong-potong, begini dia hasilnya guys. Lebih rapi bukan? Dan juga lebih mudah untuk dipotong menggunakan pisau cutter. Dan setelah dipotong-potong, begini dia hasilnya, dipotong kecil-kecil. Nah, setelah ikannya dipotong-potong, step kedua adalah kita saring tepung tapioka, yang dimana gunanya ini untuk menghindari adanya tepung yang menggumpal. Makanya tepungnya disaring sehingga lebih halus ketika dimasukkan ke dalam adonan nantinya. Nah, kira-kira cara untuk menyaringnya seperti ini guys. Kita bisa lihat masih banyak sekali tepung yang menggumpal-gumpal di dalamnya guys ya. Setelah tadi disaring, kita masukkan bumbu-bumbu pelengkap seperti kaldu bubuk, ketumbar bubuk, dan soda kue. Setelah itu diadon seperti ini guys ya. Diadon sampai seluruh bumbu-bumbunya tercampur secara merata. Dan untuk cara pengadukannya kira-kira seperti ini ya guys. Aduk terus sampai merata. Dan jangan lupa gunakan plastik tangan untuk lebih higienis dan juga lebih bersih ya guys. Setelah itu ikan yang tadi kita potong kecil-kecil kita masukkan ke dalam blender untuk digiling. Sebelum kita blender kita masukin air dulu ya guys. Oh iya guys, ini blendernya aku ganti ya, karena ukuran blendernya tadi itu kecil. Jadi kita pindahkan ke mangkuk yang lebih besar agar lebih mudah untuk menggiling ikannya. Seperti ini ya guys penampakannya setelah dimasukkan ke wadahnya tadi. Ini dia. Setelah itu kita hidupkan mesin lalu kita gilinglah ikannya sampai sehalus-halusnya. Begini dia guys proses penggilingan ikannya tadi. Dan untuk memastikan ikannya tergiling secara merata, kita masukkan sendok ke dalam dan kita kacau seperti ini ya. Nah, begini dia caranya guys supaya ikannya lebih cepat tergiling dan lembut ketika dimasukkan nanti ke dalam adonannya. Begitu ya guys. Nah, setelah di blender kira-kira beginilah hasilnya. Halus sekali bukan? Nah, setelah ikannya di blender kita lanjut memblender bawang putihnya. Kira-kira 10 siung sampai 20 siung bawang putih ya guys. Nah, setelah itu kita masukkan bawang putihnya tadi ke dalam adonan yang sudah kita campurkan ke dalam bumbu-bumbu, termasuk ikan tongkolnya yang sudah di blender tadi. Kira-kira cara memasukkannya seperti ini ya guys ya. Setelah itu kita campurkan sedikit air. Dan di sini aku tadi masukin telur juga, cuman aku lupa ngevideoin. Dan di sini aku dapat ide dari ibuku, katanya biar lebih mengembang telurnya di blender juga gitu. Jadi aku putuskan untuk memblender telurnya 10 butir. Nah, seperti ini dia guys hasilnya setelah tadi semuanya dicampur. Begini dia kira-kira hasilnya guys ya. Dan untuk melakukan pengadonannya selalu gunakan plastik tangan ya guys,
sehingga tangan kita tetap bersih dan adonannya juga bersih, sehingga makanan yang kita makan itu menjadi makanan yang sehat dan juga bergizi. Nah, kira-kira seperti ini ya guys. Tadi adonannya setelah diadon. Dan kemarin aku coba untuk membuat adonannya itu dimasukin ke dalam daun pisang. Ternyata ketika aku menggunakan daun pisang sebagai wadah untuk tempat adonannya, tidak terlalu bagus ya guys. Seperti ini kita bisa lihat, sulit untuk dimasukkan dan juga bocor guys. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan plastik lilin. Namun karena udah terlanjur, ada beberapa yang udah aku masukin ke dalam daun pisang, aku tetap menggunakan daun pisang untuk sebagiannya. Dan itu kira-kira sekitar 5 atau 6 biji kemarin. Cuman aku nggak rekomendasiin daun pisang untuk dibuat tempat adonan ya guys. Dan di sini aku menggunakan plastik lilin ya guys untuk tempat adonannya. Selain lebih mudah membentuk, plastik lilin juga lebih kuat sehingga tidak terjadi kebocoran pada adonan tersebut. Dan setelah semua adonan dimasukkan ke dalam plastik lilin, kita kukus jadi seperti ini ya guys bentuknya. Nah, ini dikukus kira-kira 30 sampai 40 menit saja ya guys. Dan untuk pengukusannya sendiri tidak boleh lebih dari 40 menit ya guys, karena kalau lebih dari 40 menit adonannya menjadi lebih keras dan susah untuk dipotong-potong. Nah, setelah adonannya masak, kita tiriskan dan kita masukkan ke dalam loyang seperti ini ya guys ya, agar adonannya menjadi lebih dingin. Dan untuk membuat adonannya lebih dingin kita membutuhkan kulkas. Namun karena di rumah tuh nggak ada kulkas, jadi inisiatifnya aku menggunakan es batu. Jadi es batunya dipecahin kayak gini, setelah itu dimasukin adonnya kayak gini guys. Nah, kira-kira kayak gini ya guys kalau adonannya itu udah dicampurin sama batu es. Dan setelah itu dibekukan selama 1 malam sehingga mudah untuk dipotong-potong. Nah, setelah didiamkan 1 malam, bentuknya jadi kayak es lilin ya guys. Cuman ini belum bisa dimakan karena dia masih berbentuk bahan baku. Nah, begini dia guys. Yang pertama kita potong pangkal dan ujungnya. Setelah itu sisanya kita sisihkan dulu. Setelah itu kita buka plastik esnya dan kita sudah bisa memulainya dengan memotong tipis-tipis seperti ini guys. Tipis-tipis aja ya guys, jangan tebel-tebel, karena kalau tebel-tebel nanti adonannya ataupun kerupuk mentahnya itu jadi nggak ngembang ya guys. Nah, setelah dipotong-potong saatnya kita lakukan penjemuran ya guys. Kira-kira penjemurannya seperti ini ya guys. Dan dijemur di bawah sinar matahari yang teriknya itu bagus sehingga kita bisa melakukan pengeringan selama 2-3 hari. Nah, begini ya guys. Kira-kira beginilah dia cara untuk mengeringkannya. Nah, ini dia guys setelah dikeringkan. Seperti ini ya guys hasilnya. Dan ini hasilnya setelah dikeringkan selama 1 harian ya guys ya. Dan ini yang ada di teflon warna biru, ini masih agak lembek karena dia agak telat sedikit saat penjemuran guys. Ini dia. Jadi guys, aku lagi ngerjain program kerja KKN 2021 karena memang ini KKN-nya daring dan luring, dan kebetulan si Bolga juga lagi PPKM darurat. Jadi aku mengerjakan sesuatu yang lebih produktif yang bisa berguna buat masyarakat. Contohnya adalah membuat kerupuk yang bahan bakunya adalah ikan dan tepung tapioka guys. Nah, setelah kering saatnya kita goreng untuk dijadikan kerupuk ikan ya guys. Tapi mohon maaf karena wajannya agak hitam, tapi tidak mengurangi rasa kebersihan dan juga kehigienisan dari kerupuk tersebut. Karena wajannya juga udah bersih, karena memang bentuknya aja warna hitam ya guys ya. Jadi mohon maklum. Nah, ini dia kerupuknya setelah digoreng. Garing banget guys, sumpah kriuk-kriuk. Nah, udah dengar bukan begitu kriuknya kerupuk ikan tongkol tersebut. Jadi sekian dulu tutorial cara membuat kerupuk ikan tongkol kali ini ya guys. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Dan untuk teman-teman semua yang sedang melakukan PPKM darurat, tetap semangat dan tetap di rumah. Patuhi protokol kesehatan, jauhi kerumunan, dan tetaplah produktif walau pandemi COVID-19 masih berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.